Salah satu masalah dalam membangun sebuah hunian yang baik untuk kita adalah bagaimana mensinkronkan antara ide dari owner dan juga ide dari arsitek. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar beberapa masalah yang dihadapi dari owner dan juga arsitek untuk mendapatkan rumah yang mereka impikan. Mari kita mulai aja, langsung ketemu dengan Pak Marno di Muntilan. Itu dia rumahnya. Let's go! Di Kilopan sudah. Kita udah nyampe di depan rumahnya. Kita mau ketemu dengan arsiteknya dulu ya. Nah, ini dia. Oke. Apa kabar Mas Sigit? Siap, sehat. Ini dia Mas Sigit. Mungkin bisa memperkenalkan diri, silakan. Oke, saya Sigit, Mitra Bangun Arsitek, perencana dari rumah ini. Oke. Jadi monggo kalau mau pembangunan, perencanaan dan sebagainya bisa hubungi kami dan bergaransi. Ada garansinya. Kita bahas lebih lanjut di dalam ya? Boleh. Boleh ya? Ayo, di luar agak berisik, ada lewat-lewat. Nah, terima kasih nih Mas Sigit, saya udah diterima di tempat kliennya. Oke. Dan mungkin Mas Sigit bisa cerita dulu untuk awal banget untuk luasan baik tanah dan bangunan, mungkin bisa dikasih tahu teman-teman. Oke. Untuk luas tanah ini kita ada 10 kali 19,2. Untuk bangunannya yang bawah itu 120, yang atas juga 120, lantai 2, rooftopnya 45. Jadi totalnya ada 285 keseluruhannya. Begitu. Ini menggunakan struktur bangunan biasa ya, kita menggunakan bata merah. Terus atapnya kita menggunakan ini apa? Genteng ya, genteng glasur. Iya, seperti itu. Dan untuk luasannya. Iya, kalau itu. untuk ini kan kalau kita lihat di depan sini kan ini nggak terlalu, bukan yang padat penduduk, tapi kan ini jalan rame, umum. iya. Terus ini kayaknya untuk tampilannya tuh fasadnya cukup bisa menjadi landmark, itu mungkin ada penjelasan khusus. Iya, jadi kalau desain memang kita diskusi ya kemarin sama pemilik. Pemilik itu mintanya cuma biasa, kotak aja gitu. Kotak dan warna putih. Beliau pengennya seperti itu. Cuma saya berpikir, jadi awalnya rumah ini kan dulu rumah tinggal biasa, rumah satu lantai dan ditempati waktu itu. Kendala awal dalam proses perencanaan di sini, yang pertama itu memang kita pengen menjawab permasalahan yang ada dari pemilik. Kendala yang pertama adalah di air bersih. Air bersih ini di sini tidak bisa dikonsumsi. Jadi kita menggunakan PDAM untuk air bersihnya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu masalah sanitasi. Dikarenakan sini debit air tanahnya itu besar dan tidak layak dikonsumsi, sehingga ketika sistem sanitasinya itu dibuat waktu itu yang rumah lama ya, itu ternyata dari septik itu, dari resapan itu balik, sehingga menimbulkan bau dan menyebar. Itu kurang nyaman. Terus yang ketiga, masalah yang ketiga adalah di sini sangat lembab sekali, sehingga tembok-tembok itu pada mengelupas. Mau pakai cat apapun mengelupas seperti itu. Sehingga pemilik menyampaikan ke kita, saya pengen rumah yang menyelesaikan masalah dan nyaman. Oh iya, ada masalah satu lagi. Di sini tuh waktu rumah lama itu sangat gelap sama pengap. Tiap hari lampu harus dihidupkan. Nah, maka saya harus berpikir, iyalah, itu jelas. Sekarang listrik sekarang mahal gitu. Dan ya alhamdulillah untuk sekarang siang hari listrik tidak dihidup. Terus AC juga jarang sekali dihidup. Malah kemarin saya tanya belum pernah dihidupkan. Ya secukupnya. Dan sirkulasi udara bisa merasakan di sini. Ya, flow-nya oke. Oke, jadi maka saya mendesain yang depan itu, fasad depan itu ada kita pakai aluminium ya, kusen semua di depan aluminium dan bisa dibuka, ditutup, dan cahaya juga cukup. Kemudian yang atas juga sama, bukaan-bukaan yang untuk yang atas tuh nanti ada balkon tuh ada kisi-kisinya. Kita menggunakan aluminium juga. Jadi terus, semua kusen ini aluminium kita sini, dan betul, pakai tampilan kaca aja betul, ya, supaya betul. Pencahayaan alaminya bisa masuk ya? Betul, ya seperti itu. Nah itu. Ada fitur-fitur fasad tuh saya lihat yang ada konturnya, itu mungkin bisa dijelasin. Oke, itu yang fasad depan, yang atas itu kita menggunakan wall panel yang khusus eksterior. Jelas hanya ini aja ya. Jadi saya pengen ketika malam itu juga kita kan lengkapi dengan ini ya, lampu sorot ya. Ketika malam juga akan kelihatan itu loh. Ini kita menggunakan lampu dinding. Lampu dinding yang atas bawah bercahaya. Nah itu kita pengennya seperti itu, karena kemarin pemiliknya minta kotak aja gitu, kotak aja, cuma ya itu tadi kita tetap harus mempertimbangkan ketika malam juga rumah itu juga harus kelihatan bagus lah. Dan ternyata setelah dipasang beliaunya senang sekali. Bagian utara kita kasih batu alam.
Oke, betul. Ya, jadi kan sini ada wall panel, sini yang atas Ini ada rumah menghadap ke barat. menghadap ke barat, menghadap ke barat. Terus untuk yang misalnya di halaman bagian halaman itu penggunaan kanopinya. Itu kayaknya saya lihat kanopinya agak panjang. Iya, kita menggunakan, kalau kanopi kita menggunakan UPVC ya. Satu karena putihnya, beliau pemilik pokoknya mintanya putih. Nah, maka saya harus memilih pakai UPVC. Kemudian untuk berikutnya juga tidak pengen ada tiang di tengah, sehingga kita menggunakan model Cremona ya, model Cremona menggunakan besi holo dengan tinggi 10 cm, tebalnya kita menggunakan 1,6. 1,6 full semuanya. Jadi seperti itu. Ada spanner atas juga nih untuk membantu ya, membantu situ. Oke. Rasanya untuk yang pembahasan ini kita cukupin dulu. Kita bahas yang untuk luar udah selesai, kita bahas yang area dalam. Boleh. Kita bergerak sedikit nih. Siap. Biar nggak bosan. Oke. Mas Sigit, sekarang kita udah masuk di lantai 1 nih. Kita udah lihat areanya. Dan kalau dari pandangannya saya, ini areanya itu sangat open space banget. Terus mungkin ada hal-hal yang unik di dalamnya. Tapi yang saya ngerasain dari masuk ini, saya ngerasain ada flow udara yang baik. Mungkin bisa dijelaskan. Cukup. Oke. Jadi untuk lantai 1 kita memang kita desain open space ya. Jadi memang kita memang sudah diskusi, jadi dari pemilik juga pengennya seperti itu. Ruang tamu pengennya lebar. Karena beliau keluarga besar, jadi pengennya lebar gitu. Kemudian di khusus lantai 1 itu cuma ada 1 kamar saja. Jadi untuk kamar untuk tamu. Nah, jadi ada 1 yang di sini adalah ruang tamu, kemudian garasi, kemudian dapur, kamar tidur tamu, kemudian WC. WC kita memanfaatkan bordes pada tangga. Jadi kita memang memanfaatkan itu. Kalau untuk flow udaranya gimana? Kalau flow udaranya kita desain, jadi di belakang itu memang kita buat terbuka. Jadi selain untuk udara, cahayanya juga sangat cukup. Karena dulu di sini nih awal rumah ini itu dulu sangat pengap sekali. Ada masalah yang pengen dipecahkan oleh pemilik dan dikonsultasikan dengan kita. Jadi ya kami Mitra Bangun siap dalam pembahasan itu. Jadi tidak hanya kami sendiri, tapi kita bareng-bareng nih dengan pemilik. Bagaimana sih sebenarnya kendalanya? Yang pertama dulu memang disampaikan di sini tentang sirkulasi udara. Sirkulasi cahaya. Setiap hari dulu di sini listrik hidup terus. Kemudian udaranya pengap dan juga non sewu bau karena sirkulasi sanitasi yang kurang. Gitu. Jadi karena di sini air tanahnya itu dangkal sekali. Sehingga septik kita harus menggunakan septik yang portable seperti itu. Jadi ini nyambung aja dari yang tadi sampaikan. Jadi ruangan ini ya alhamdulillah kemarin beliau menyampaikan AC belum pernah dihidupkan. Lampu dan semuanya lebih minim. Jadi hanya waktu-waktu tertentu saja. Gitu. Itu solusi itu. Bisa dimanfaatkan teman-teman. Merencanakan pencahayaan alami dan juga flow udara yang baik. Dan triknya nanti dijelasin lebih lanjut. Siap, kami siap bantu. Oke. Nah, kita geser ke area dapur, mungkin bisa dijelasin lebih lanjut. Oke. Nah, untuk area dapur ini Mas Sigit bisa kasih sedikit overview? Oh, boleh. Jadi dapur itu yang jelas pemilik juga menginginkan dapur itu senyaman mungkin. Karena hobi dari ibu itu adalah memasak. Jadi saya harus menjawab nih dari pertanyaan dari permintaan beliau gitu. Memasak, oke lah. Kita pengen membuat dapur itu yang nyaman dan bersih. Sehingga kami memilih untuk kayak semacam kitchen set itu kita menyarankan putih dan beliau juga pengennya juga putih, jadi cocok gitu. Seperti itu. Ya, satu yang bisa di-highlight, jadi untuk interior bangunan ini semuanya itu mostly warnanya putih. Satu keuntungan yang bisa didapetin dari manfaatan warna putih itu adalah areanya terasa lebih lega ya gitu. Betul. Ya. Jadi sampai di dapur gak usah bilang soal warna putihnya, areanya aja udah lega. Penempatan kitchen set, desain kitchen set, penempatan
sink dan lain-lain juga. Oh iya, jangan lupa itu sink, cooker hood dan lain-lain itu semuanya juga bisa didapatin teman-teman di Kihomart. Iya. Mungkin ada detail-detail lain soal interior yang mau dijelasin soal dapur. Dapur yang jelas ini ya, kalau material memang betul-betul disampaikan, jadi kita memang memberikan keleluasan kepada owner atau pemilik ya. Silahkan memilih gitu kan. Kompor itu kita kemarin juga sangat sampaikan, silahkan memilih sehingga kita untuk desain untuk meja dapurnya sudah kita sesuaikan gitu. Jadi pas gitu. Oke, nah feature yang lain yang ada di rumah ini yaitu feature pencahayaan dan juga desain plafon. Jadi plafonnya itu ada sesuatu yang unik, mungkin bisa dijelasin kenapa harus ada aksen-aksen seperti ini? Jadi kami tetap mengutamakan diskusi ya. Jadi desain awal memang sudah kita desain ya untuk plafon. Yeah. Sudah plafon dan beliau memang meminta juga plafon warna putih. Cuma desain kami juga harus menyampaikan sama beliau juga, Bu, kira-kira desainnya seperti apa nih, gitu kan, biar cocok semuanya. Ya kita diskusi. Ini hasilnya nih. Kita diskusi bareng antara pemilik dengan kita semua. Jadi ini memang bukan semata-mata ide dari desainer tapi juga hasil diskusi. Ya? Iya, hasil diskusi. Cuma memang harus kita ini ya. Jadi harus kita tambah karena kalau model selling itu kan tentunya kalau tidak kita tambah lampu kan nanti kayak semacam gelap-gelap itu. Ya. Kita di sini ada LED-nya tuh. Jadi ada LED-nya ya? Ada LED-nya. Muter semuanya ada semua. Jadi indirect light. Jadi teman-teman di sini juga ada indirect light. Selain dia nempatin juga beberapa spot untuk downlight, tapi juga ada indirect light untuk menambah aksen pencahayaan di ruangan. Dan ini juga berlaku sampai di area belakang sampai atas ya gitu. Semuanya. Ya? Jadi kira-kira untuk area ini kita udah selesai, pembahasan dapur udah selesai, kita mau geser ke arah lantai 2. Nah, Mas Sigit sekarang kita udah ada di lantai 2. Nah, mungkin Mas Sigit bisa cerita di area lantai 2 ini desainnya seperti apa dan apa aja yang mau di-highlight. Oke, kalau desainnya sebenarnya sih menyambung ya dari bawah. Jadi intinya bahwa di atas itu memang keinginan dari pemilik itu difungsikan untuk ruang privasi. Jadi yang bawah itu untuk kamar tidur tamu, kemudian yang atas itu untuk privasi. Jadi ada yang pertama ada kamar tidur utama, dilengkapi dengan kamar mandi dalam, kemudian ada 2 kamar anak, kemudian juga kamar mandi dan juga ini ruang santai ini jadinya ini. Jadi living room ya? Living room gitu ya. Dan kita dihadapkan ini dengan void yang ada di sebelah ini akan enak lah intinya untuk sirkulasi udara, cahaya dan sebagainya, dan juga untuk kontrol bawah nih. Jadi kontrolnya bawah juga langsung bisa lewat bawah begitu. Terus yang di sini kan juga ada railing ini. Kalau kayak gini nih custom atau ada pembeliannya gimana? Ini custom. Tapi yang jelas kemarin kan kita sudah sampaikan ke pemilik dan beliau juga menyampaikan foto juga. Wah, ini saya pengen yang seperti ini nih. Dan ini kita custom. Kalau ini waktu untuk yang ininya ini memang beliau menginginkan seperti ini ada dekoratifnya. Kemudian ini kita menggunakan kayu Kalimantan. Lebih kokoh juga sih. Begitu. Nah, untuk railing dan lain-lain tuh teman-teman juga bisa dapetin di Kihomart. Nanti butuh detail-detailnya apa bisa cek langsung ke Kihomart. Nah, ada juga sini satu yang cukup menarik nih. Jadi ada satu area dinding yang ada teksturnya. Mungkin bisa dijelasin. Iya, jadi ini yang jelas kami mendesain ini biar ketika kita naik dari lantai 1 ke lantai 2, yang jelas kita tidak merasa jenuh ya. Jadi ketika naik itu kan ada tekstur yang berbeda dengan 3D seperti ini, dengan wall panel seperti ini. Ini menambah kesan cantik aja lah. Kemudian kita lengkapi dengan ini lampu sorot. Jadi spotlight. Betul. Pakai rel ya? Iya betul, pakai ini rel ya. Jadi ketika berhenti di bordes pun kita juga masih nyaman sekali nih. Ya tapi ini panelnya dari lantai 2 sampai ke lantai betul, bawah. Sampai bawah. Di untuk satu panel tembok ini kayak gitu. Sampai bawah. Nah di sini juga berarti ada kalau untuk kamar mandi, untuk area lantai 2 ini ada berapa kamar mandi? Kamar mandi ada 2. Iya, jadi yang tadi saya sampaikan untuk yang kamar mandi utama itu ada di dalam, kemudian yang luar ada 1. Khusus jadi untuk komunal itu ada 1 iya, ya? Ada 1, iya. Nah sementara untuk desainnya sendiri, itu kan ada aksen-aksen khusus ya? Itu dari request dari owner apa memang kreativitas dari teman-teman Mitra Bangga? Iya, jadi kami bareng-bareng ya. Jadi
Kami juga menyampaikan desain dari layout dari kamar mandi, dan beliau ini ke Kihome milih sendiri, Bu, mau yang seperti apa ini nih yang ininya gitu loh. Jadi kita lebih enak. Memang kemarin kita sampaikan untuk aksen itu yang paling tidak tetap harus masuk dengan dinding granit yang utamanya gitu loh. Ya lumayan lah. Jadi prosesnya ini adalah misalnya kita udah jadi desain utamanya, terus nanti kita lihat misalnya ke Kihome untuk lihat ada material apa aja, motifnya apa aja, jadi langsung bersama owner dan juga dari arsitek. Makanya kan kami seperti dengan nama kami Mitra Bangun, jadi bermitra kita. Bermitra, jadi tetap kita juga harus memfasilitasi dari masukan dari pemilik juga gitu loh. Tapi tetap pertimbangan arsitektur, pertimbangan yang lainnya tetap harus kita sampaikan gitu loh. Jadi ketemunya nanti jadi sejalan gitu loh. Gitu. Nah itu teman-teman bisa jadiin tips bahwa nanti pada saat pembangunan koordinasi yang baik antara owner dan juga arsiteknya juga itu akan meng-create sesuatu yang sejalan dengan apa yang diharapkan oleh owner. Nah sekarang kita mau ngobrol langsung sama ownernya, yaitu namanya Pak Marno. Nanti kita mau tanya-tanya tentang berbagai hal apa yang dialami selama menempati rumahnya barunya ini. Silakan Pak Marno. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah Pak Marno, jadi total tinggal di rumah ini udah ditempati berapa lama? Oh ya, alhamdulillah sudah 2 bulan. 2 bulan ya, tinggal di sini ya. Selama 2 bulan ini kayaknya berarti udah ada testimonial yang bisa dikasih, dan juga sebelumnya kan udah beberapa masa untuk selama pembangunan dan selama masa desain. Ya. Kira-kira apa yang dirasain sama Pak Marno selama pembangunan? Oh ya baik, saya yang pasti mengucapkan terima kasih sama Mitra Bangun yang sudah membuatkan rumah impian saya ini, karena memang rumah saya sebelumnya dengan kondisi yang kurang bagus, dari temboknya yang berjamur, sanitasinya juga kurang bagus, sirkulasi udaranya juga kurang, pencahayaannya juga kurang. Dan alhamdulillah sudah dibuatkan seperti sekarang ini, semua yang masalah-masalah sebelumnya sudah teratasi. Jadi solusinya dari ya betul, Mas sudah Rigid ada solusi. Ya. Terima kasih banyak. Nah itu dari Pak Marno solusinya seperti itu. Pengalamannya seperti itu untuk menempati rumahnya. Nah itu kan misalnya dari tim arsiteknya. Bagaimana dengan kerjasamanya dengan Kihome untuk semua keperluan sanitari, flooring dan lain-lain selama pembangunan? Alhamdulillah di Kihome sudah bisa melayani saya dengan baik. Jadi saya bisa menemukan barang-barang yang saya butuhkan, yang saya inginkan untuk perlengkapan rumah, dari perlengkapan kamar mandi, lantai, granitnya dan yang lain-lainnya itu. Dan alhamdulillah sudah tersedia lengkap di sana, dan terima kasih untuk pelayanannya sudah cukup memuaskan buat saya. Oke. Nah itu dari Pak Marno, testimonialnya tentang arsiteknya, juga tentang Kihome. Sementara kalau dari Mas Sigit sendiri, mungkin sebelum kita tutup ada yang mau disampaikan untuk teman-teman? Teman-teman semuanya, kalau pengen mendesain rumah atau membangun rumah sesuai dengan impian, sesuai apa yang disampaikan Pak Marno tadi, bisa hubungi kami, Mitra Bangun Arsitek. Nomor kontaknya nanti di deskripsi bawah nanti akan kita sampaikan. Begitu ya teman-teman, terima kasih. Nah itu Kihome Lovers. Jadi kira-kira untuk konten kita kali ini sampai di sini dulu, sampai ketemu di konten-konten yang lain. Tapi jangan lupa untuk subscribe dan follow semua akun sosial media kami, baik yang di Instagram, YouTube, dan juga TikTok. Sampai ketemu di video-video yang lain. Kihome pasti lengkap. Kihome pasti lengkap.